Seorang hamba yang terpilih, sehingga malam hari ini kita bisa membawa jasad kita bisa membawa tubuh kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju ke tempat yang penuh berkah, ke tempat yang penuh rahmat, ke tempat yang disebut daripada rumah Allah, ke tempat yang mana disebut taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini. Dan dari nikmat ini Allah menunjukkan bahwasanya Allah menginginkan kita malam hari ini mendapatkan pahala demi pahala, maghfirah demi maghfirah, ampunan demi ampunan. Dan Allah juga menginginkan kita malam hari ini adalah kita mendapatkan ilmu daripada warisan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat yang sangat besar dari kita Allah dudukkan kita di taman surga. Allah menginginkan kita insya Allah menjadi penghuni surganya Allah. Amin. Dari situ ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dengan ini mari kita bersama-sama mengikhlaskan amal-amal kita karena Allah dan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga amal yang kita lakukan di malam hari ini, dari perginya kita menuju ke mushola al-mantab ini, dari kita duduknya di mushola ini, dari sholat sunnah gordiyal maghribnya, dari sholat maghribnya, dan juga dari doanya, dan dari semua yang kita lakukan dan duduknya kita di majelis ini, semoga semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga amal yang kita lakukan ini menjadi bekal untuk kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan sedikit membahas daripada keistimewaan yang terjadi di dalam bulan Rajab. Dalam bulan Rajab banyak sekali keistimewaan. Salah satu keistimewaan yang luar biasa di dalam bulan Rajab yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesenangan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah sedihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Bapak Ibu, apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Kesenangan apa yang Allah beri kepada Nabi Muhammad? Yaitu Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendapatkan ujian, cobaan yang besar sekali. Ditinggal oleh istri, ditinggal oleh ini dan itu, banyak ditinggal. Kemudian Allah berikan kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tahun ini, waktu kejadian peristiwa tersebut disebut dengan tahun Amul Huzun, tahun yang sedih. Tadi Allah ganti dengan kebahagiaan untuk Nabi Muhammad, yaitu dengan berpergian Isra Mi'raj, yaitu Nabi Muhammad SAW berpergian dari apa? Dari mana? Dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna hawliyahu linuriyahu min ayatina. Ya Allah jelaskan juga dalam Al-Quran, Allah berikan kemuliaan untuk Nabi Muhammad yang tidak didapatkan oleh nabi-nabi yang lain, yaitu perjalanan malam yang terjadi, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Perjalanan yang sangat singkat, perjalanan yang dikatakan hanya seketik mata, tahu sudah balik lagi. Ada yang mengatakan perjalanan yang sangat singkat. Ini kita sekarang duduk, Kira-kira kalau kita tegak berdiri, kita pegang nih.
tempat itu dulu tadi panas atau tidak panas? Panas atau tidak panas? Panas. Itu dikatakan perjalanan Nabi Isra Mi'raj itu sebelum tempat itu dingin, Nabi Muhammad sudah kembali. Saking cepatnya perjalanan Nabi. Tapi kalau kita bahas ceritanya, subhanallah, Nabi ketemu Nabi naik ke langit yang pertama, naik kedua, ketiga, keempat, sampai ke langit yang ketujuh. Di perjalanan Nabi dari Mekah ke kota ke Masjidil Aqsa. Perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu perjalanan yang sangat jauh. Ditempuh perjalanan yang sangat jauh, macam-macam. Dan masuk di akal. Tapi ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita akan bahas tentang Isra Mi'raj. Dan akan kita bahas dalam bulan Rajab ini. Kita akan membahas bulan Rajab adalah bulannya Allah. Mungkin kita tahu nih bulan Rajab bulan Allah. Mungkin sering kali kita mendapat SMS atau WhatsApp di media medsos ngasih tahu kita bulan Rajab adalah bulannya Allah. Bulan Rajab bulannya kita dianjurkan untuk istighfar. Bulan Rajab bulannya dianjurkan kita untuk taubah. Bulan Rajab bulannya dianjurkan kita untuk lebih banyak lagi ibadah. Bulan Rajab bulannya dianjurkan kita juga untuk melaksanakan ibadah puasa. Banyak bulan Rajab banyak. Dan juga di dalam bulan Rajab ada lagi apa yang harus kita lakukan, yaitu berdoa. Doa yang diajarkan oleh baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya Bapak Ibu? Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa yang diajarkan Nabi Muhammad. Nah, dalam kesempatan ini kita tidak bahas yang lain, tapi yang akan kita bahas doa Nabi Muhammad. Coba kita bersama-sama berpikir, Nabi Muhammad kita apa di situ doanya? Apa artinya? Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan keberkahan pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban. Ada apa sampai Nabi minta keberkahan? Apa Nabi kurang berkah? Apa Nabi kurang berkah? Tidak. Tapi Nabi di sini mengajarkan kita, mengajarkan umatnya untuk berdoa minta keberkahan di dalam bulan ini. Dan juga Nabi mengajarkan kita di bulan berarti bukan sembarang bulan. Ini bulan pasti mulia. Ini bulan pasti agung. Ini bulan pasti apa? Istimewa. Sampai-sampai Nabi pernah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kenapa Nabi tidak berdoa Allahumma barik lana fi Syawal, Allahumma barik lana fi Dzulhijjah, Allahumma barik lana fi Dzulqa'dah? Nah, ada Nabi begitu? Ada tak? Ada. Tapi Nabi berkata Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Menunjukkan bulan Rajab bukan sembarang bulan. Salah satunya tadi kita ketahui bahwa bulan Rajab adalah bulannya Allah. Bulan yang mana kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Nah, maka dari situ Nabi mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, ya Tuhan, berikan keberkahan, kata Nabi Muhammad di dalam bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini bulan kita dianjurkan untuk memperbanyak taubat dan istighfar. Makanya kita sebagai kaum muslimin yang berakidah ahli sunnah wal jamaah itu ketika datang bulan Rajab apa? Dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Membaca istighfar apa? Rabbighfirli warhamni watub alayya. Kira-kira baca tak kita? Nah, telah benar. Adanya pengajian agama yang kita tadi tidak tahu punya bulan Rajab ternyata bulan istighfar. Ya, makanya kalau di kota Palembang Bapak Ibu sekalian, bahkan di kota-kota lain seperti di kota Jakarta atau di kota Banjar atau di Bangka, itu yang kuat kita ya ahli sunnahnya,
yang adat istiadatnya masih kuat, termasuk kita ini perintah itu adat-istiadatnya masih kuat sekali. Dan siapa terutama yang ada di kota Hadramaut Yaman, di kota Taif, kota 1000 kali. Itu bila mana sudah masuk bulan Rajab, langsung mulai mereka memperbanyak taubat. Langsung mereka memperbanyak istighfar dengan membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kapan dibacanya? Di malam hari dan di pagi hari. Di malam hari boleh setiap selepas sholat maghrib, boleh juga dibaca setiap selesai sholat isya. Baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Apa itu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya? Doa kita minta ampun sama Allah. Rabbighfirli, wahai Tuhan, ampunkan dosaku. Waktu mana akan bertobat kepada Allah. Nah, baca itu sebanyak berapa kali? Sebanyak 70 kali di pagi hari dan di waktu pagi hari. Di pagi hari dan di waktu malam hari. Pagi kapan? Setiap habis sholat subuh. Itu kalau di Palembang dibaca di masjid-masjid. Sebagian masjid-masjid besar Lango itu musola-musola Lango tidak lepas baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya setiap bulan Rajab. Nah, pada situ kita usahakan tentang musola kita, apalagi kita sini masya Allah luar biasa, keluarga galau insya Allah, tetap kita baca Rabbighfirli, usahakan dibaca. Ya, mulai dari malam ini atau besok baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Tapi subhanallah, di akhir zaman nih banyak orang-orang yang muncul baru-baru ini, nggak tahu dari mana ajarannya. Mana dalilnya, mana hadisnya, ajaran siapa? Sekarang Habib mau tanya, kira-kira istighfar butuh dalil apa enggak? Kita istighfar butuh dalil apa enggak butuh dalil? Kita minta ampun sama Allah itu butuh dalil apa enggak butuh dalil? Butuh kesadaran, bukan butuh dalil, tapi butuh kesadaran. Kita ini manusia yang lalai. Kita ini manusia yang banyak khata, kesalahan. Kita terkadang melakukan perbuatan dosa tanpa kita sadari. Makanya Allah Ta'ala mengatakan al-insan al-khata wa nisyan. Manusia ini adalah yang paling banyak kesalahan, yang paling banyak lalainya. Makanya diajarkan kita bertaubat. Bukan sekarang saja, bukan ketika datang bulan Rajab, akan tapi semestinya apa? Setiap hari, setiap malam kita istighfar minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu yang diajarkan Nabi Muhammad. Makanya ini kalau ada orang-orang yang kayak gitu, tinggalin. Enggak usah diladenin, diamin aja deh. Ada orang tuh, coba ngomong, aku itu dibaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Waktu sama-sama lagi kan, ngapain? Tinggalin, enggak usah ditinggalin. Orang minta ampun sama Allah kok dilarang? Masuk akal lah kira-kira? Orang minta ampun sama Allah dilarang? Masuk akal lah? Lah masuk akal. Kita istighfar, apa salah perbuatan istighfar? Istighfar, bagus. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi'amwali wa banin. Itu Allah jelaskan di dalam surah An-Nur. Kita diajarkan memperbanyak istighfar, sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun. Yang susah rezekinya, susah urusannya, istighfar. Ketika kita musim panas lama tak hujan-hujan, salat istisqa, salat minta hujan. Pertama yang diajarkan apa? Taubat, kemudian apa? Istighfar. Supaya Allah turunkan hujan. Yang banyak masalah dipermudah dengan istighfar. Yang rezekinya mantap, Allah datangkan amwal, harta yang banyak. Yang belum dapat anak istighfar, Allah datangkan anak yang banyak dan banyak lagi daripada kemuliaan istighfar. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin sering kali kita dengar dari waktu kita masih mungkin umur kita 15 tahun Bapak Ibu. Mungkin dari umur kita 15, 16 tahun, 17 tahun, kita sering kali mendengar ada sering kali dengar ceramah-ceramah yang menyampaikan kepada kita Nabi Muhammad itu sholat malam. Betul. Benar tak dengar kita? Oh, Nabi Muhammad sholat malam. Nabi Muhammad menangis di malam hari. Nabi Muhammad minta ampun sama Allah di malam hari. Nabi Muhammad sholat sampai kakinya bengkak. Sering tak dengar itu?
Sering, bahkan berkali-kali kita dengar. Sampai Sayyidatuna Aisyah istri Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau lakukan ini? Bukan dosa engkau sudah diampunkan oleh Allah, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Bukannya dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang akan diampuni oleh Allah, tapi engkau masih sholat malam, bangun malam sampai kaki engkau bengkak, sampai engkau menangis. Kenapa ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Afala akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur atas nikahnya Allah? Nabi pengen bersyukur kepada Allah. Kalau kita pikir-pikirkan nih, Nabi paling afdalnya Nabi paling afdalnya Rasul, Nabi yang paling mulia dari Rasul-Rasul, dari Nabi-Nabi. Bahkan di hari kiamat semua Nabi-Nabi akan ikut di bawah benderanya Nabi Muhammad. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, semua Nabi-Nabi itu ikut Nabi Muhammad, di bawah Nabi Muhammad. Surga, neraka, kita, dunia, alam semesta, pohon-pohonan semua yang ada di muka bumi diciptakan karena Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad masih istighfar sama Allah. Nabi Muhammad masih menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situ apa? Kita sudah sering kali mendengar, tinggal kita bagaimana mencontoh Nabi Muhammad. Tinggal kita bagaimana qudwah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika di dalam bulan Rajab. Di sini doa Nabi juga mengajar kita, Allah mabarik lana. Kenapa Allah mabarik lana? Minta keberkahan. Nabi masih minta dalam keadaan Nabi semacam itu luar biasa ya. Masih minta kepada Allah apa? Keberkahan. Apa itu artinya keberkahan? Artinya keberkahan, Nabi minta, ya Allah, tambahkan kami taat kepadamu, tambahkan kami berbuat baik selalu kepadamu, tambahkan kami selalu takwa kepadamu. Itu artinya apa? Berkah. Jadi Nabi minta Allah membarik, karena minta supaya Nabi bertambah lagi ketaatannya. La ilaha illallah. Taat apa lagi? Yang ngajarin kita salat Nabi, yang ngajarin kita zakat Nabi, yang ngajarin kita umrah Nabi, yang ngajarin kita haji Nabi. Semua yang mengajar kita Nabi. Yang mengenalkan kita kepada Allah Nabi, yang mengajarkan kita malu kepada Allah Nabi. Tapi Nabi masih berdoa, Allahumma barik lana. Nabi masih minta, ya Allah berikan keberkahan. Dalam arti ya Allah berikan kami nambah lagi kebaikan, nambah lagi ketaatan, nambah lagi ketakwaan, nambah lagi kesolehan. Itu yang diminta oleh Nabi Muhammad. Nabi ngajarin kita begitu ini. Maka dari itu dari segala macam, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa ini dibaca setiap habis sholat subuh, setiap habis sholat zuhur, setiap habis sholat asar, setiap habis sholat maghrib, setiap habis sholat isya, bahkan di malam hari kita. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban, ya Allah berikan keberkahan kepada kami di dalam bulan Rajab dan di dalam bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan ya Allah sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Maksudnya sampaikan ke dalam bulan Ramadan itu apa? Maksudnya apa? Ya Allah panjangkan umur kami sampai bulan Ramadan. Ada apa bulan Ramadan sampai Nabi Muhammad? Kalau bisa jangan meninggal dulu, tapi kalau bisa sampai lagi ke bulan Ramadan. Ada apa di dalam bulan Ramadan? Jangan jauh Bapak Ibu. Bulan Ramadan kita tidur dapat pahala atau tidak dapat pahala? Tidurnya itu baik dapat pahala. Makanya kalau bisa panjang umur bila perlu meninggal di dalam bulan Ramadan. Tapi tidak ada yang kita minta meninggal. Bila perlu ya Allah panjangkan umur kami lagi sampai ke Ramadan yang akan datang. Begitu yang diajarkan Nabi Muhammad. Tapi insya Allah kita panjang umur, sehat walafiat sampai nanti Ramadan yang akan datang lagi insya Allah. Sampai Ramadan yang akan datang lagi insya Allah. Insya Allah amin ya Rabbal. Jadi apa kalau kita mau ngitung pahala Ramadan itu nggak dihitung. Salah satunya puasa sunnah dihitung sebagaimana puasa wajib. Kita melakukan amal sunnah di dalam Ramadan, dihitung itu melakukan kewajiban. Bagaimana yang wajib? Yang wajib dilipat ganda sampai 700 sampai 900 lipat ganda. Bagaimana pahala puasanya? Tidak ada yang tahu pahala puasanya.
Pahala puasa yang dijelaskan Nabi Muhammad apa? Diampuni dosa-dosanya. Seperti orang yang baru lahir. Itu orang yang puasa betul-betul iman, puasa, sabar. Dan mungkin Allah Taala meminta man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban fi Allah Taala meminta kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah begitu juga Bang, kalau seandainya puasanya itu sudah dijanjikan oleh Allah, wa ana ajzi'u bih, saya yang akan menanggung dosa puasa tersebut. Tidak ada yang tahu pahala puasa kecuali Allah Subhanahu. Nah, maka dari situ itulah doa yang sangat mulia yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga apa? Di sini mari kita bersama-sama berpikir. Ulama menjelaskan. Ini adalah kita doanya. Insyaallah bersempat kita akan jelaskan. Tapi sebelum kita jelaskan di sini, kenapa bulan Rajab ini sampai istimewa? Karena bulan Rajab itu dikatakan oleh ulama, Rajab syahrun zara. Rajab ini bulan kita sedang menanam. Diibaratkan oleh ulama, di Rajab bulan seperti kita ingin menanam. Syaban syahrun sadi. Syaban itu dikatakan bulan apa? Bulan yang tanaman kita tanam tadi itu mulai berbuah, mulai berbunga kan? Bunga-bunga ya. Wa Ramadan syahrun asara. Dikatakan Ramadan bulan apa? Bulan kita panen. Jadi Rajab apa? Rajab kita menanam. Syaban bulan itu mulai bunga-bunga muncul. Ramadan kita jangan itu untuk akhiratnya Bapak Ibu. Ini sekarang orang-orang bisnis itu sudah mikir, betul atau betul? Aduh bisnis dari sini jualan kalau nonton jadi, wah Ramadan nak jualan apa lah gitu. Baju koko ini harus siap sudah. Oh kurma ini harus sudah siap kurma ini. Kurma dari kelas yang menengah sampai ke atas ini kalau ada sudah stok kita sekarang. Padahal Ramadan belum. Tapi orang dari sekarang sudah nih. Bagaimana caranya sekarang kita mikir kita mesen Syaban datang kalau buah-buah gitu. Yang kita pengen lagi jual maksud kita kan bulan Syaban gitu lagi kan. Syaban kamu ke toko sini, kamu ke toko sini. Betul. Kalau gitu kan. Malam lebaran kamu sini. Ngapain malam lebaran? Sini. Ini. Aduh. Dan begitu, makanya subhanallah ini bulan Ramadan, bulan Rajab ini bulan waktu kita mencari bekal untuk di akhirat. Bulan Syaban itu kita akan mendapatkan buah-buahnya dan bunga-bunganya. Makanya bulan Syaban nanti itu banyak tuahan. Di sini masih ada istilah tuahan. Masih ada kan? Alhamdulillah. Ayo bulan Ramadan, sudah senang hati kita. Masuk bulan Ramadan nanti kita sudah senang. Apalagi pas mereka buka, subhanallah, senang. Apalagi ada kelebaran, Allah, senang juga, sedih juga. Sedihnya apa? Berpisah dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ada buka bersama. Di sini ada buka bersama. Ada lah, nanti kacau ya. Ada. Buat buka bersama, itu luar biasa. Kenapa? Buat kita senang. Buat kita bahagia. Semua ajaran Nabi itu tak ada yang ngajarin kita udah bahagia. Semua ajaran Nabi ngajarin kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, tapi juga ingat. Bulan Rajab, bulan istighfar. Bulan Rajab istighfar. Bukan bulan Rajab kalau bilang terus. Setiap hari, Nabi setiap hari sampai bersumpah wallahi inilah qaulullah wa akthar min 70 marrah fi riwayat jami'an demi Allah. Nabi bersumpah demi Allah, aku minta ampun sama Allah setiap hari sebanyak 70 kali. Di dalam riwayat lain dikatakan sebanyak 100 kali. Setiap demi Allah Nabi bersumpah. Kalau kita tanya ada yang berani kita sekarang sumpah demi Allah. Sekali istighfar ada yang berani. Ada yang berani istighfar sekali ngomong demi Allah, sekali istighfar. Kadang-kadang istighfar, kadang-kadang lidah, mungkin banyak lidahnya. Betul. Itu tadi ya. Itu
Itu Nabi benar-benar. Jadi bulan Rajab banyak istighfar, banyak taubat, banyak ibadah. Yang mampu puasa. Yang punya buat puasa, terutama wanita-wanita, anak-anaknya yang wanita masih muda tuh. Kasih tahu kalau ada buat puasa cepat bayar. Sekarang udah masuk bulan Rajab, bentar lagi Syakban. Apalagi nanti ada halangan lagi, belum sempat bayar. Hati-hati dengan tidak membayar. Hati-hati meremehkan buat puasa. Kasih tahu anak-anak perempuan ingat-ingat. Kemudian juga ketika masuk bulan Sya'ban jangan lupa memperbanyak sholawat. Karena di bulan itulah nanti Allah turunkan ayat sholawat. Apa ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat sholawat itu turunnya pada bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban dikatakan bulan Nabi Muhammad. Bulan Sya'ban bulan Ramadan, bulan Rajab bulan Allah. Ramadan bulannya umat Nabi Muhammad, bulan kita. Kenapa bulan Ramadan paling senang? Dapat THR, dapat gaji lebih, dapat sedekah, dapat zakat, dapat ini, dapat itu, macam-macam undangan kumpul bersama, salat tarawih, khataman bersama, malam-malamnya 15-nya apa namanya? Nuzulul Quran, Masya Allah, luar biasa. Senang pokoknya kalau Ramadan itu bulan senang. Yang tak buat senang itu lapangnya harus beda, sabar. Ya itulah namanya puasa. Nah ingat, jangan lupa baca Al-Quran. Tapi itu baca Al-Quran itu bukan Ramadan lagi, tapi dari sekarang kita baca Al-Quran makanya ada sambungannya lagi, doa lagi. Kalau doa dari Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, selesai. Ditambah oleh ulama-ulama, fa'inna 'ala siyam, bantu kami di dalam bulan-bulan tersebut apa? Puasa. Wal bantu kami untuk melaksanakan ibadah-ibadah kewajiban, sholat kami, meninggalkan maksiat. Fa'inna 'ala siyami wal qiyam wa tilawatul Qur'an. Dan bantu kami baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran enggak? Dari sekarang kita baca Al-Quran, bukan hampir Ramadan baca Al-Quran. Di akhir zaman, kadang-kadang ada orang itu baca Al-Quran setahun sekali. Kapan masuk Ramadan baru nak baca Al-Quran. Pas nak sampai Al-Quran yang berdebu sudah. La haula wala. Jangan sampai kita termasuk dari kelompok tersebut. Kita di zaman sekarang, masyaallah hadirin rahimahumullah, setiap hari kalau bisa baca Al-Quran itu semuka baik, dari ujung sampai bawah, jadilah. Jadi sibuk, tak bisa, susah kami membaca-baca. Banyak alasan, boleh setengahnya, dari awas, dari atasan bawah nggak bisa, setengahnya boleh. Nggak bisa juga boleh, dikurangi lagi. Baris, boleh. Nggak ada masalah. Yang penting tidak terlepas dari Al-Quran. Nggak mampu juga, dari Allah, boleh. Nggak ada masalah. Satu baris terakhir itu. Udah bisa juga, masih ada satu lagi. Tak bisa juga baca Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwwata illa billah. Satu ayat apa yang membuat kita tidak mampu? Salawat begitu juga setiap hari. Begitu juga selain paling tidak 100, tak bisa 50, tak bisa 30, tidak bisa 10, jadilah sebelum tidur. Jadilah, jangan sampai tidak bisa. Kalau tidak bisa, dikatakan oleh ulama, apa sebabnya kita tidak bisa berzikir, apa sebabnya kita tidak bisa sholawat, apa sebabnya kita tidak bisa istighfar, apa sebabnya kita tidak bisa baca Al-Quran. Sebabnya kata ulama, karena banyak melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Gara-gara banyak melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, berat untuk itu berzikir, berat untuk itu mengaji dan bersolawat. Apalagi kalau kita melakukan perbuatan yang subhat, lebih-lebih lagi yang haram, wal-'iyadhu billah. Maka dari situ, masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersama-sama melawan hawa nafsu kita, melawan kemalasan kita, melawan kelalaian kita. Kita lagi nunggu pilihan.
Nunggu giliran didatangi oleh malaikat Israfil. Kita nunggu giliran ngantri ini. Gak tahu siapa yang lebih dulu. Betul. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas pasti ada, setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kapan akan datang Allah alam tidak aja ada yang sa'al atau wala yasalimun. Tapi kapan sudah tiba waktunya, tidak bisa tawar menawar. Bisa tawar menawar kan kita lebih malaikat. Jangan dulu. Masih lama aku nak taubat dulu. Aja. Kata malaikat laju karena kau selesai. Kalau gimana bisa